SD 3 Situarang kan hebat dan luar biasa ya. Sekolah kita aman ya, bebas dari bully. Nah sekarang apa sih itu bully atau perundungan? Coba Bu Ida lanjut slide berikutnya ya, ini ya udah ya. Apa itu bully? Coba salah satu membaca. Siapa yang mau membaca? Apa itu bully? Yuk kalian ya, coba dibaca yang keras kalian. Bullying dikenal penindasan atau rusak. Dalam bahasa Indonesianya, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh atau kelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain. Tujuan untuk menyakiti, dilakukan secara terus-menerus. Jadi itu bully atau perundungan ya, itu adalah sebagai bentuk penindasan ya. Dalam bahasa Indonesianya itu segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja namanya bully apa tidak? Tidak sengaja tiba-tiba naik sepeda merubui luka, itu namanya bully apa tidak? Bukan ya, bukan bully ya. Bully itu teman kalian nakal tapi nakalnya disengaja, itu namanya bully. Dan dilakukannya itu sering terus menerus, tidak cuma satu kali ya. Itu namanya bully. Oleh satu orang atau kelompok. Kalau kelompok berarti satu orang atau banyak? Banyak, namanya kelompok lebih dari satu orang yang kuat terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti. Biasanya kalau dibully, kita yang dibully rasanya sakit apa enggak hatinya? Misalnya ya udah dinakali baik, nangkai tetangganya misalnya ya, rasanya sedih apa tidak? Iya, jadi yang namanya bully itu tidak cuma dalam bentuk fisik ya, misalnya dipukul, dicotos, diludahi ya, itu kalau yang kekerasan fisik ya. Apalagi itu apa enggak? Lihat TV apa enggak? Iya itu ya, korban bully sampai dikeroyok sama temannya, ada yang megangi, ada yang mukul. Halo Mas, Mas, di sekolah kita kan nggak ada seperti itu ya? Enggak, itu nggak boleh ditiru sama sekali ya, betul ya? Itu nggak boleh. Itu bully yang secara fisik. Ada lagi, lanjut Bu. Ada lagi, ini contoh bully secara fisik berupa pukulan, menendang, menampar, tahu menampar? Nggak boleh ya? Iya. Meludahi juga itu, diludahi kan nggak sakit, tapi kan nggak boleh itu ya, itu nggak bisa dirasakan. Dan yang lainnya itu bully dalam bentuk fisik. Coba bully yang kedua dalam bentuk verbal, coba dibaca sel, berdiri sel dulu. Bully dalam bentuk verbal contohnya apa? Fitnah atau penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain. Verbal itu melalui kata-kata berupa celaan, misalnya diwadahi, "Lah bocah kok bodoh teman." Nah itu ya. Terus difitnah, nggak mencuri dituduh mencuri, kayak gitu, itu namanya fitnah ya. Atau penggunaan kata-kata yang tidak baik ya, tidak baik kan macam-macam kata-katanya ya, kalian udah tahu sendiri ya. Itu namanya bully secara verbal. Yang ketiga, bullying relasional ya. Kalian dibaca apa ya? Nggak ada yang mau deh ya, Bu Guru aja. Bully relasional itu berupa pengabaian atau pengucilan, cibiran dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan
Ya jadi saling bully tapi lewat Facebook, lewat WA. Itu terus gimana berikutnya? Jangan diam saja, tadi Bu Guru udah bilang ya, dilaporkan ya ke Bu Guru, ke orang tua kalian, dilaporkan ya. Mas Chandra duduknya yang rapi Mas, masa duduk di meja ya, yo ya. Terus yang kedua, coba untuk melerai dan mendamaikan. Kalau ada teman kalian yang itu berkelahi, malah jangan disurati, tapi dilerai atau dipisah ya. Ada teman yang mukul malah oh yo nggak boleh, langsung dipisah ya, dipisah. Yang ketiga, dukung korban bully ya, dinangi, dikasih semangat yang tadi sudah dipukul. Yang keempat, bicara dengan orang terdekat. Orang terdekat kalian siapa sih? Yang menurut kalian paling dekat dengan kalian siapa? Ibu, bapak atau ibu di rumah, di sekolah bapak, ibu, guru, ya saudara. Dan yang kelima, laporkan kepada pihak berwajib. Itu kalau sudah marah harus lapor kepada pihak berwajib. Siapa yang dimaksud? Polisi. Jangan kalian ditendang ya. Bully itu dapat menyebabkan rasa trauma yang bisa menyebabkan efek negatif ya. Jadi kalau bully itu bisa trauma ya, bisa trauma. Kasihan ya kalau dibully terus, tekanan batin, bisa menyebabkan stres. Stres tahu? Belum nggak sampai gila, tapi kalau Pak Rey sampai gila ya. Dibully terus tertekan, nggak boleh ini dampaknya ya. Nanti bisa menimbulkan dendam juga dan menimbulkan budaya kekerasan, tiru-tiru apa-apa jotos kayak gitu ya. Lanjut Bu. Nah ini yang penting ini, 5 langkah jika kamu dibully. Kalau sampai dibully atau ada perundungan, itu kita harus tahu triknya apa. Yang pertama, jangan diam saja ya. Yang pertama, tetap percaya diri dan hadapi tindakan bullying dengan berani. Jadi walaupun kamu difitnah sama temannya, dihina, tetap percaya diri. Aku kan berani, gak lemah seperti yang dia katakan kayak gitu ya. Jadi kamu tetap harus percaya